Halo warga Isekai, hari ini kita bakal balik lagi buat lanjutin kisah pahlawan pelahap naga. Bagi kamu yang bingung dan ceritanya bisa langsung ke playlist kita, pahlawan pelahap naga. Atau kamu itu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Buat kamu yang udah setia nonton, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke alur cerita pahlawan pelahap naga part 11. Setelah raid Blue Dragon dimulai, semua kondisi tidak terduga mulai terjadi. Zephyr yang sendirian mengatasi Blue Dragon di baris depan tidak menyangka kalau kekuatan telekinesis dari Blue Dragon ini tuh begitu kuat hingga mencapai pasukan garis belakang. Nah parahnya lagi, Blue Dragon bisa mempercepat evolusi monster yang ada di hutan rimba Elven dan menyerang pertahanan belakang raid tersebut secara membabi buta. Belum lagi persoalan Heron, tetua dari suku Elf yang malah berkhianat dengan mencuri ranting terakhir dari Tree of Life dan mengacaukan strategi raid tersebut. Untuk membuat raid ini kembali ke jalur yang benar, Alter sampai menjanjikan satu hal yang sangat membahayakan bagi Zephyr. Jadi sekarang Zephyr sudah siap memberi komando agar raid ini bisa selesai dalam 10 menit. Sebelum tahu apa yang akan dilakukan Zephyr, kita lihat dulu nih kemana Heron. Tetua para elf ini pergi setelah berkhianat. Nah Heron itu ternyata nggak sendirian. Dia didukung oleh beberapa elf lain. Para elf yang mendukung Heron ini dikarenakan berbagai macam hal. Mereka itu tidak lagi melihat harapan pada elf lainnya. Ratu elf sebelumnya itu dikenal sebagai Broken Moon karena ratu lahir tanpa bisa menggunakan sihir yang begitu besar dan juga tidak bisa berjalan. Nah untuk para elf, ratu itu dipilih oleh Tree of Life sendiri untuk menyambung kehidupan suku elf. Jadi semuanya tuh nggak bergantung dari fisik maupun kekuatan sihir karena Tree of Life sendiri yang memilih. Heron itu juga dipercaya oleh para elf ini karena Dariel yang dianggap salah satu elf terbaik yang pernah ada itu malah tidak mau menduduki tahta sebagai raja elf. Makanya cuma Heron yang dianggap pantas. Semua elf yang berkhianat ini kemudian menggunakan golem yang mereka curi ke sebuah tempat di mana tersimpannya seal box terakhir milik Ratu Elf. Heron berencana mengambil hal tersebut dan menyatukannya dengan ranting terakhir Tree of Life agar bisa membuat desa elf baru dan menjadi raja di sana. Ya, tapi kalau itu kejadian, sayangnya saat sampai di lokasi di seal box terakhir, Heron itu malah menemui monster yang begitu mengerikan. Heron itu memang bisa mengalihkan perhatian monster ini dengan menggunakan golem, kemudian mendapat seal box yang dia incar. Tapi saat seal box ini ditahannya, monster merah menyala ini menggunakan tanduknya untuk menyelesaikan semua elf yang berkhianat tadi. Nah lalu tentu ada yang bertanya, siapa monster tadi? Monster merah ini itu ternyata seorang elf guys. Dia dikenal sebagai Crimson Moon, bernama Masya. Dia itu pernah menjadi kandidat Ratu Elf tapi tidak terpilih dan malah membuat kekacauan dengan menyerang kerajaan Danakil. Parahnya lagi, Masya ini sudah buat kacau malah pergi mendatangi ketua kultus Demon God. Dia diberikanlah Stone of Revelation dan menjadi iblis sempurna yang seperti kita lihat sekarang. Dia jadi monster yang gak berakal. Nah, perubahan dari Crimson Moon yang mengerikan tadi sebenarnya tuh sudah dimulai dari 3 tahun lalu. Saat dia dan Black Moon menghadap pada ketua kultus Demon karena kalah dari Danakil. Mereka ini rela mengonsumsi Stone of Revelation. Kebencian keduanya pada Ratu Elf yang sekarang dan juga para manusia membuat dua elf ini jadi monster untuk dimanfaatkan kultus Demon God buat menyelesaikan para elf dan juga manusia. Ya tapi meski sudah jadi alat yang bekerja dengan efektif, kultus Demon God ini mau lebih. Aldean di masa itu menghasut Black Moon dan Crimson Moon untuk menyerang Blue Dragon dengan bilang Blue Dragon adalah jalan mereka berdua memusnahkan para elf. Tanpa pikir panjang, dua elf yang udah rusak ini menuju ke sarang Blue Dragon. Nah tidak disangka dua elf ini memang begitu nekat. Black Moon itu bahkan mengorbankan dirinya untuk meracuni Blue Dragon. Blue Dragon yang terluka kemudian mendatangi Lake of Life, sumber hidup dari para elf. Dengan begitu, desa elf yang dibenci oleh Crimson Moon dan juga Black Moon bisa hancur sesuai rencana mereka. Saat Blue Dragon terbang ke wilayah para elf, Crimson Moon yang masih bertahan hidup itu bergelantungan di naga tersebut hingga sampai di tempat di mana dia mengakhiri Heron dan semua elf
yang telah berkhianat dari Red Blue Dragon. Nah, menariknya setelah mengakhiri Heron dan semua elf tadi, siapa sangka kalau Crimson Moon itu malah memulihkan kesadarannya sedikit. Dia bukannya ingin membantu suku elf dan tobat, elf ini malah menggunakan kebenciannya yang sudah pekat. Jadi Crimson Moon itu malah menargetkan Broken Moon, ratu yang sekarang dilindungi Dariel dan para elf yang masih setia pada desa asal mereka. Crimson Moon yang diliputi kebencian ternyata juga membangkitkan skill khusus dari Branded Worm-nya, yaitu mencuri skill dari mangsanya. Crimson Moon kemudian mencuri skill Heron, yaitu Acceleration. Dengan kecepatan tinggi, elf gila ini tuh sudah mencapai lokasi dari Ratu Elf dan dia siap untuk menyerang dengan semua kebencian yang dia miliki. Tapi hal itu nggak berhasil. Di sana ada Ned. Dari tadi kita emang melihat Ned nggak ada di Red Blue Dragon. Ned ternyata bertugas buat melindungi ratu dari keadaan seperti sekarang. Sekali lagi Ned berhadapan dengan monster demonik yang menjengkelkan. Dan sekali lagi tugas Ned tuh kayak bodyguard istri orang. Di tengah pertarungan Ned, kita intip dulu tuh apa yang terjadi pada Xavier. Xavier ternyata tinggal punya 8 menit untuk menang dari Blue Dragon. Xavier itu memang bisa bertarung cukup seimbang, tapi dia juga sedang galau. Xavier ini ingat tentang Red Blue Dragon yang dilakukan Altair di kehidupannya yang sebelumnya. Blue Dragon memang berhasil kalah, tapi saat naga ini bergerak, Black Moon yang ada di perutnya malah bangkit kembali. Black Moon lah yang kemudian menggunakan jantung dari Blue Dragon untuk membuat kekacauan yang menelan seluruh hutan Elven dan juga kerajaan Danakil untuk menjadi dataran beracun yang tidak bisa ditinggali. Nah, Xavier itu mau menyelesaikan raid ini tanpa harus mengorbankan desa Elf dan juga Danakil. Tapi dia harus cari cara supaya bisa mengalahkan Blue Dragon dan juga menghentikan Black Moon. Xavier kemudian membuat pola serangan baru. Dia mulai menggunakan Belial, racun yang bisa memperparah kondisi dari Blue Dragon. Saat menggunakan Belial, siapa sangka kalau Blue Dragon malah bisa menghentikan waktu. Setidaknya waktu yang terhenti ini sekitar 7 detik. Untung saja 7 detik ini sangat cukup untuk Dariel menyerang menggunakan Red Meteor. Dengan kombinasi Xavier dan juga Dariel ini, mereka berdua mendaratkan serangan bertubi-tubi pada Blue Dragon. Hal ini jelas membuat Blue Dragon kewalahan dengan apa yang dilakukan dua petarung tersebut. Xavier yang kesulitan kemudian ingat kalau di kehidupan sebelumnya dia itu pernah melawan Blue Dragon di alam bawah sadarnya saat menyerap jantung Blue Dragon. Momen itu lebih buruk dari sekarang. Jadi Xavier yakin dia bisa menang tuh. Blue Dragon yang sulit mengimbangi ritme dari Xavier kemudian lenggang. Xavier menggunakan momen ini untuk mengakses Stack of Fate. Saat item ini mengenai Blue Dragon, Xavier langsung memukuli Stack of Fate untuk membuat Blue Dragon tidak berdaya. Momen ini juga dimanfaatkan tuh oleh Dariel. Red Meteor yang dia tembakkan itu mengenai lengan Blue Dragon dengan telak dan membuat hal itu jatuh ke dalam danau. Di sana Blue Dragon udah nggak bisa bergerak. Dengan tidak bergeraknya Blue Dragon, harusnya mereka udah menang. Ya, tapi itu salah guys. Blue Dragon malah ingat momen penting 1000 tahun lalu karena melihat Gram, pedang suami dari Eurydica yang sekarang digunakan oleh Xavier. Blue Dragon ingat kalau pedang itu yang menyelesaikan bos dari Blue Dragon, yaitu Black Dragon Kaisaros. Makanya Blue Dragon yang sadar Gram ada di depan matanya menjadi penuh amarah. Dia itu membentuk semua pedang dengan bagian tubuhnya yang menggunakan skill Dragon Tongue. Xavier yang melihat hal ini sudah tahu kalau Blue Dragon sudah mau mengakhiri pertarungan. Jadi Xavier juga senang bisa pertarungannya selesai dengan cepat. Kekuatan yang dikeluarkan oleh Blue Dragon ini emang sangat dahsyat, bahkan sampai menghisap waktu hidupnya sendiri. Xavier yang melihat serangan ini itu tidak akan bisa ditaklukkan dengan mudah, juga mengambil resiko. Dia itu menggunakan skill Light Dragon Transformation untuk memperkuat diri tapi juga mengurangi waktu Dragonification-nya. Dari waktu yang tersisa 15 menit sekarang cuma jadi 3 menit. Pertarungan kedua ini pun dilanjutkan. Blue Dragon yang dengan satu tebasan begitu dahsyat itu membuat gelombang besar dan juga membelah Tree of Life jadi 2. Hal ini bisa dihindari Xavier dan dia mengambil momentum tersebut untuk terbang ke arah dari Blue Dragon. Di sana Xavier tuh ingat ajaran dari Ned bahwa dengan mengikuti jalur energi dari sebuah serangan, bahkan sebuah daun pun bisa menjadi senjata mematikan. Nah, jalur energi dari serangan Blue Dragon ini yang dimanfaatkan Xavier kemudian digunakan untuk mendaratkan serangan yang begitu kuat. Serangan ini membuka sebuah rahasia dari Blue Dragon. Ada sebuah item tuh yang ada di sana tertancap di tubuhnya. Xavier kemudian ingat kalau party Altair di kehidupan yang lalu pernah bilang kalau Blue Dragon punya luka masa lalu dan jadi titik
titik lemahnya. Nah, Xavier langsung terbang untuk mengincar titik tersebut. Tapi sayang Blue Dragon malah kabur masuk ke dalam Lake of Life. Xavier tentu tidak akan membiarkan hal tersebut. Dia mengikuti Blue Dragon sambil menyerang tanpa henti. Tapi serangan Xavier ini malah nggak berefek sama sekali guys. Dia malah diempaskan oleh Blue Dragon masuk ke dalam danau. Untung saja Xavier masih bisa mendapat bantuan. Dariel menembaki Tree of Life secara terus-menerus membuat pohon ini terjatuh dan menimpa Blue Dragon di dalam danau. Momen inilah yang membuka celah dari Blue Dragon dan Xavier bisa mendaratkan serangan terakhir miliknya. Blue Dragon yang terkena serangan telak kemudian mengalami flashback tentang hubungannya dengan Georgius, suami dari Eurydica. Georgius, Eurydica, dan para naga ternyata pernah berteman. Namun setelah mengalahkan Black Dragon Caesarius, Eurydica dan suaminya tahu tentang rahasia besar dunia dan para naga. Makanya Georgius itu menyegel kekuatan Black Dragon untuk sementara. Nah, sekarang Blue Dragon itu tahu kalau sudah 1000 tahun berlalu dari masa Eurydica. Blue Dragon kemudian sadar kalau lawannya sekarang itu bukan lagi Georgius, melainkan orang yang mewarisi semangat dari Georgius sebagai pembasmi naga yang baru. Dengan berakhirnya Blue Dragon, ancaman selanjutnya tentu muncul, yaitu Ramiel, elf dengan julukan Black Moon. Xavier yang sudah prediksi keberadaan elf ini langsung menyerang Ramiel tanpa ampun. Tapi Ramiel yang udah jadi demon tuh memiliki ketahanan luar biasa. Bahkan setelah diserang oleh Stake of Fate yang jadi Beyblade, Ramiel masih bisa kabur. Xavier kemudian makin tersudutkan tuh karena Ramiel tahu kelemahan utama dari Xavier, yaitu waktu Dragonification yang tinggal sedikit. Xavier tinggal punya 48 detik sebelum Dragonification-nya berakhir. Sekarang dia harus menggunakan satu serangan untuk mengakhiri Ramiel sebelum Dragonification-nya berakhir. Xavier kemudian bertaruh dengan Sword of Light. Dia itu malah tidak bisa menggunakan artefak surgawi itu lagi. Dewi Arya itu ternyata melarang Xavier menggunakan Sword of Light. Makanya Xavier terbakar imbas coba menggunakan Sword of Light. Ramiel yang melihat Xavier tidak bisa bertarung maksimal kemudian menunjukkan kekuatan terbesarnya, sebuah skill bernama Venom Spear. Skill ini nggak main-main karena membuat Xavier yang dalam bentuk naga berteriak kesakitan. Hal ini membuat Ramiel tertawa begitu kencang karena merasa akan langsung menang dalam waktu singkat. Tapi hal mengejutkan malah terjadi. Ramiel itu diserang oleh Tree of Life. Bagaimana itu bisa terjadi? Ramiel yang ternyata menggunakan Venom Spear malah menyerap semua racun di sekitar dia dan juga Xavier, hingga membersihkan racun dari Tree of Life dan juga Lake of Life. Xavier sebenarnya nggak menyangka hal ini bakal terjadi, tapi dia selamat berkat bantuan dari pohon yang melindungi para elf. Dengan begini, Ramiel yang menjadi malapetaka di kehidupan Xavier sebelumnya berhasil dihentikan. Xavier yang dari tadi sudah kehabisan tenaga kemudian mendekatkan tangannya ke wajah Ramiel dan mengucapkan selamat malam Ramiel. Nah, satu lagi ancaman besar umat manusia langsung ditaklukkan. Jauh dari tempat Xavier bertarung, semua orang yang menjadi bagian dari raid ini sadar kalau Tree of Life dan juga Lake of Life telah kembali pulih. Semua orang dalam raid ini terkejut karena bahagia. Apalagi saat Xavier membuat pengumuman bahwa Blue Dragon telah dikalahkan. Semua orang bersorak untuk menyambut kemenangan mereka. Di tengah kesenangan semua orang ini, Xavier yang dari tadi bertarung di garis depan seorang diri sudah kehabisan tenaga. Dragonification-nya memudar dan dia jatuh ke arah danau. Tapi Tree of Life menyelamatkannya. Xavier dirawat langsung oleh pohon kehidupan para elf. Di tempat lain, yaitu di tempat Ned, pertarungannya melawan Masya juga selesai. Tapi Ned yang 1 lawan 1 dengan demon tingkat tinggi terluka parah. Dia tuh udah pasrah karena lukanya bisa merenggut nyawa Ned. Tapi sebuah dahan malah menghampiri Ned dengan skill penyembuhan luar biasa. Di dekat Ned, sebuah suara mulai terdengar. Ratu Elf ternyata sudah bangun dan siap menyembuhkan Ned. Namanya adalah Sylvestia, istri aku. Maksudnya Sylvestia, ratu para elf yang siap kembali naik tahta. Sekali lagi, Ned itu nyelamatin istri orang guys. Setelah dari Ned yang dapat pertolongan, sekarang kita ke Xavier lagi. Setelah mengingat sedikit memori tentang masa kecilnya, Xavier kemudian terbangun di dalam batang Tree of Life. Kemudian Tree of Life memanifestasikan diri. Dia itu memperkenalkan dirinya sebagai Yggdrasil. Dalam ingatan Xavier, dia pernah mendengar Dariel mengatakan ayahnya ini adalah
adalah seorang demigod. Jadi Zephyr tentu tahu dia harus menjadikan Yggdrasil sebagai rekan. Nah, Yggdrasil yang telah diselamatkan Zephyr setelah mengalahkan Blue Dragon, kemudian juga menyelamatkan Elf yang setia pada Ratu Sylvestia mengucapkan terima kasih. Dia bilang kalau Zephyr adalah pahlawan yang jasanya akan terus dikenang oleh Yggdrasil. Yggdrasil juga sudah menyiapkan hadiah untuk Zephyr. Selama 72 jam, Yggdrasil tuh sudah mengubah komposisi tubuh dari Zephyr agar layak untuk menyerap jantung dari Blue Dragon. Yggdrasil akan membantu Zephyr untuk menyerap jantung Blue Dragon sekarang. Tapi demigod ini ternyata memiliki sebuah permintaan pada Zephyr. Apa isi permintaan tersebut? Ya, untuk tahu kita tunggu saja di part selanjutnya dari pahlawan pelahap naga. Bagi kamu yang nonton sampai habis, makasih udah nonton dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.